Aksi supporter timnas Indonesia demi pertahankan Sintayong. Pesan khusus untuk Nathan Zoaon disampaikan PSSI. Gelandang Vietnam pandang remeh pemain naturalisasi timnas Indonesia. Berikut kami akan mencoba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar tim merah putih. Selengkapnya yuk simak video ini sampai selesai. Kelompok supporter timnas Indonesia yakni La Grande Indonesia memberi dukungan kepada pelatih Sintayong yang telah berhasil mencetak sejarah. Seperti yang diketahui, pelatih timnas Indonesia Sintayong sukses mencetak sejarah bersama skuad Garuda di Piala Asia 2023. Pelatih asal Korea Selatan tersebut memang belum lama ini berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Ini menjadi pertama kalinya tim merah putih tembus ke babak 16 besar selama keikutsertaan timnas Indonesia. Untuk itu ini menjadi pertama kalinya skuad Garuda lolos ke babak 16 besar. Keberhasilan timnas Indonesia ini pun membuat banyak pihak memberi dukungan kepada pelatih berusia 53 tahun tersebut. Tak terkecuali La Grande Indonesia yang mengapresiasi Sintayong karena telah berhasil membawa timnas Indonesia mencetak sejarah. Tak tanggung-tanggung, La Grande Indonesia memasang spanduk raksasa bergambar wajah Sintayong. Spanduk tersebut tentu dibarengi juga dengan tulisan besar yakni History Maker alias pembuat sejarah. Spanduk besar yang memperlihatkan wajah Sintayong itu terlihat jelas di salah satu jembatan penyeberangan orang di Jakarta. La Grande Indonesia pun menunjukkan apresiasi ini dengan mengunggah video yang memperlihatkan spanduk tersebut di Instagram mereka. Dalam unggahan tersebut, La Grande Indonesia mengucapkan rasa terima kasih kepada mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut. Kelompok supporter timnas Indonesia ini pun mengungkapkan rasa bangganya kepada pelatih asal negeri gingseng tersebut. Hal ini karena Sintayong membawa harapan baru buat tim merah putih dengan berhasil membawa skuad Garuda tampil di putaran final Piala Asia 2023 setelah absen selama 16 tahun lamanya. Tak hanya membawa timnas Indonesia saja, tetapi Sintayong juga sukses membawa timnas kelompok usia bersaing di ajang level Asia. Pelatih yang membawa Korea Selatan mengalahkan Jerman di Piala Asia 2018 tersebut sukses membawa dua timnas kelompok usia juga tampil di Piala Asia. Tak hanya itu saja, apresiasi besar diberikan kepada Sintayong yang sudah membawa Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Gelandang Vietnam Nguyen Hoang Duc memandang remeh pemain naturalisasi timnas Indonesia. Ia mengatakan Jordi Amat dan kawan-kawan tidak menakutkan. Seperti diketahui, Vietnam akan bertemu timnas Indonesia lagi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga ini bakal tersaji pada Maret 2024 mendatang. Sebelumnya, Golden Star Warrior dibikin merana skuad Garuda di Piala Asia 2023. Meski begitu, Nguyen Hoang Duc tidak tampil karena cedera engkel. Gelandang berusia 26 tahun itu lantas memberikan penilaiannya terhadap pemain naturalisasi timnas Indonesia. Ia menganggap Sandy Walsh dan kawan-kawan tidak menakutkan walau memiliki pengalaman di Eropa. Faktanya menurut saya, pemain-pemain naturalisasi ini tidak menakutkan. Mereka datang dari Eropa, Afrika atau Amerika, tapi mereka mungkin tidak punya kualitas terampil, tangguh dan komprehensif seperti pemain bagus dari benua itu, ucap Nguyen Hoang Duc. Lebih lanjut, pemain berusia 26 tahun ini mengatakan bahwa pemain naturalisasi timnas Indonesia bermain keras, tapi masih memiliki celah untuk dimanfaatkan. Pemain naturalisasi Indonesia bermain keras, namun mereka juga menunjukkan keterbatasan tertentu. Jika timnas Vietnam bisa memanfaatkan celah tersebut dengan baik, hasil bagus pasti bisa kita raih saat berhadapan kembali dengan timnas Indonesia di fase kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, jelas Nguyen Hoang Duc. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga berpesan pada Nathan Zoaon untuk segera datang ke Indonesia agar federasi bisa segera membantu menuntaskan proses naturalisasinya sebagai warga negara Indonesia.
Proses naturalisasi Nathan Joaon untuk timnas Indonesia hampir rampung. Bek kelahiran Rotterdam, Belanda itu tinggal diambil sumpah kewarganegaraannya. Masalahnya Nathan Joaon tidak kunjung datang ke Indonesia. Dia pun tak bisa segera dilantik Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Padahal pengajuan perpindahan kewarganegaraan Nathan Joaon telah selesai sejak akhir tahun lalu. Pemain berusia 22 tahun ini seharusnya bisa sah sebagai warga negara Indonesia berbarengan dengan JIJS. Jadi begini, Nathan Joaon, yang penting dia datang langsung, kami uruskan. Begitu, ujar Arya Sinulinga. Pada Januari 2024, Nathan Joaon baru saja pulang kampung ke Belanda dengan bergabung bersama SC Heerenveen. Dia pindah dari Swansea City. Swansea City, klub kasta kedua Liga Inggris, meminjamkan Nathan Joaon hingga akhir musim ke Heerenveen, tim divisi teratas Liga Belanda. Padahal Nathan baru membela Swansea City pada musim panas 2023. Namun, pesepak bola yang berperan sebagai bek sayap kiri itu tidak pernah dimainkan sama sekali. Bila naturalisasinya selesai dalam waktu dekat, Nathan Joaon berpeluang debut dengan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2024 mendatang. Bek timnas Indonesia Asnawi Mangko Alam telah tiba di Bangkok, Thailand jelang bergabung dengan skuad POT FC. Hal itu diketahui dari unggahan terbaru akun Instagram POT FC. Selamat datang di Thailand, Asnawi melapor diri, dia sudah ada di sini, tulis POT FC melalui Instagramnya. Asnawi direkrut POT FC yang merupakan salah satu tim raksasa Thailand. Kapten timnas Indonesia itu direkrut setelah meninggalkan klub Korea Selatan Sonam Dragons. Asnawi bergabung dengan skuad POT FC setelah memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Terakhir menjadi starter saat Indonesia dikalahkan Australia 0-4. Jika kondisi Asnawi dianggap fit, bek 24 tahun itu berpeluang melakoni debut bersama POT FC saat melawan Polistero pada lanjutan Liga Thailand. Asnawi Mangko Alam harus bekerja keras untuk bisa mendapat kepercayaan pelatih Rangsan Piwatchaicok untuk menjadi bek kanan pilihan POT FC. Pasalnya, klub yang bermarkas di Stadion Pat itu sudah memiliki Supaman Burerat yang merupakan bek kanan utama POT FC. POT FC mengakhiri paruh pertama Thai League One 2023-2024 dengan berada di posisi ketiga, mengoleksi 29 poin. POT FC tertinggal 5 poin dari Bangkok United di puncak klasemen. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan, persiapan Piala Asia U23 2024 untuk Timnas Indonesia U23 baru akan dimulai setelah agenda Timnas Indonesia Senior. Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan melakoni lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua pada Maret nanti. Skuad Garuda Senior dijadwalkan melawan Vietnam pada 21 Maret 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sebelum 5 hari berikutnya giliran Vietnam yang jadi tuan rumah. Baru setelah itu pelatih Sintayong akan mengalihkan fokus ke Timnas Indonesia U23 yang akan bermain di Piala Asia U23 2024. Adapun turnamen itu akan berlangsung di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei 2024. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup A bersama tuan rumah Qatar, Yordania, dan Australia. Rencananya skuad Garuda Muda akan menggelar training camp di luar negeri. Yang terdekat lawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia. Setelah main kandang di sini, langsung kita ke Vietnam. Baru habis itu tim U23 langsung berangkat juga, kita fokus ke U23, kata Arya Sinulinga. Timnas Indonesia U23 dikabarkan menggelar TC di Dubai, Uni Emirat Arab. Tidak hanya berlatih, Garuda Muda dikabarkan akan melakoni uji tanding melawan Cina dan beberapa negara lain. Adapun Piala Asia U23 2024 menjadi penentu nasib Sintayong. Seperti diketahui, pelatih asal Korea Selatan itu diminta meloloskan Timnas Indonesia U23 ke fase gugur Piala Asia U23 2024. Setelah itu barulah pembahasan mengenai perpanjangan kontrak akan dilakukan.